Ya, mereka ada kelompok yang sulit untuk kita jangkau. Nah, sekarang kita ingin mengumpulkan informasi itu, apa pembelajaran yang kita bisa ambil dari Bapak Ibu. Apa data yang bisa kita ambil, kita olah, yang nanti datanya akan disampaikan ke substansi malaria sebenarnya. Dan juga mungkin kepada orang-orang yang terkait dengan pengalokasian dana di kegiatan Global Fund. Kemudian jika ada pertanyaan yang selama diskusi ini, dalam proses pengisian kita akan terus berkoordinasi. Ibu Rosa nanti yang akan mengkoordinasikan pertemuan, atau mungkin juga nanti ada pertanyaan, silakan. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesediaan waktunya untuk berpartisipasi dalam survei online ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iqbal untuk materinya yang sudah sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ahmad ya Pak ya. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pagi Pak Ahmad. Mohon maaf ya Pak ya. Iya Pak. Lama nggak ketemu. Tadi kita mulai duluan karena Pak Ahmad katanya masih meeting, jadi dari. Iya, tadi ada ini rapat terkait penambahan rumah sakit rujukan untuk COVID di Provinsi Bengkulu sehubungan dengan peningkatan kasus. Oke Pak. Oke. Boleh dilanjutkan oleh Pak Ahmad, Pak. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kami menginformasikan juga kegiatan ini dengan Kadis Kesehatan, tapi Pak Kadis kami sekarang merangkap, Bapak Ibu, merangkap jadi Direktur Rumah Sakit PLT karena Direktur Rumah Sakit Provinsinya mengundurkan diri. Jadi untuk sementara sebelum ada yang definitif, Pak Kadis Kesehatan Provinsi merangkap jadi PLT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu dari tim apa macamnya? Euro. Bapak Ibu dari Subdit Malaria Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu pengelola program malaria seprovinsi Bengkulu. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul walaupun secara online sosialisasi webinar MMP di Provinsi Bengkulu. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini Provinsi Bengkulu ini untuk capaian eliminasinya masih cukup kecil, baru 40%. Padahal Sumatera seharusnya teman-teman kabupaten kota Sumatera itu udah selesai di 2025, sedangkan kita masih butuh, ini udah 2021, masih 60% lagi pekerjaan kita untuk mencapai eliminasi. Saya harap ke 6 kabupaten ini bisa cepat melakukan percepatan supaya Provinsi Bengkulu ini bisa eliminasi. Permasalahan kita, teman-teman pengelola program di kabupaten kota, permasalahan kita masih ditemukan kasus indigenous, tetapi permasalahan lagi setelah kita lakukan cross check, kasus indigenous yang kita temukan ini masih penguatan tenaga mikroskopis kita yang lemah. Ternyata masih tingginya false positif yang seharusnya terdiagnosis negatif setelah cross check tingkat provinsi maupun pusat, kita diagnosis positif, sehingga masih hal ini tercatat kita masih mempunyai kasus indigenous. Nah, tahun 2020 ini kasus positif di provinsi kita ini, teman-teman pengelola program, Bapak Ibu dari Subdit Malaria, Bapak Ibu dari Ekmen, bahwa kasus tertinggi itu di Rejang Lebong, ada 90 kasus di Kabupaten Bengkulu Tengah ada 10 kasus, Kota Bengkulu ada 4 kasus, tapi di Kota Bengkulu ini setelah kita melakukan PE semua kasus impor. Kabupaten Muko-Muko masih ada 2 kasus. Nah, berarti kalau lihat di sini bahwa kabupaten-kabupaten yang belum eliminasi ini sudah tidak ada lagi kasus sebenarnya, tetapi kami minta penguatan teman-teman bahwa coba kita maju dulu asesmen apa kekurangan kita sehingga untuk perbaikan ke depan untuk kabupaten-kabupaten yang 6 belum eliminasi ini. Nah, berdasarkan hal tersebut kami harap teman-teman bisa melakukan percepatan perbaikan hal untuk 6 kabupaten ini bisa
dilakukan asesmen, perbaikan masalah data, tata laksana kasus, diagnosis, ini sangat penting. Kemudian bagaimana pengendalian vektornya, kami harap teman-teman bisa mempersiapkan hal-hal tersebut sehingga sebelum 2025 Provinsi Bengkulu ini udah 100% tereliminasi. Itu harapan kami. Nah, permasalahan kita juga untuk Rejang Lebong ini, Rejang Lebong terutama ternyata setelah kita lakukan PE banyak sekali kasus positif. 90 kasus ini adalah populasi yang mobile, pas bertani di Rejang Lebong, tetapi setelah selesai panen mereka kembali ke daerahnya, provinsinya berbeda, kabupatennya berbeda, sehingga untuk intervensi tata laksana kasus, untuk intervensi PE-nya agak sulit. Nah, ini kebetulan ternyata berdasarkan itu ada juga bantuan dari Eijkman untuk melakukan bagaimana dengan populasi migran yang berpindah-pindah di wilayah transmisi malaria di luar rumah di Indonesia ini. Kami sangat mohon bantuannya dengan survei ini, dengan bisa melihat bagaimana perilakunya pada kelompok-kelompok yang berpindah-pindah ini. Padahal Kabupaten Rejang Lebong ini sudah mendapatkan sertifikat malaria itu lebih dari 10 tahun, tetapi kasus endogenus masih terus ada di Rejang Lebong ini. Nah, untuk itu kami minta teman-teman dari Kabupaten Rejang Lebong, kalau bisa survei ini juga dilakukan di kabupaten-kabupaten lain sehingga kayak utara itu ada pertambangan, di Muku-Muku itu ada perkebunan sawit yang cukup besar, yang banyak penduduk luar yang datang ke sana, kemudian tempat tinggal aslinya bukan di Muku-Muku. Nah, mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Saya harap kegiatan ini bisa berjalan, diikuti oleh teman-teman kabupaten kota dengan serius sehingga benar-benar bisa bermanfaat nanti hasilnya. Mungkin itu perlu saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kegiatan sosialisasi kuesioner MPPE studi di populasi Bengkulu tahun 2021 ini kami buka secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Ahmad. Mungkin kita bisa ini ya Pak Iqbal ya. Kita akan lanjut untuk selanjutnya untuk kita akan coba untuk kuesioner online-nya Bapak Ibu. Bu Rosa, ya, saya Pak. mau pamit. Ada itu. Oh iya Pak, terima kasih ya, Pak Ahmad. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Banyak Pak. Ya. Salam sehat ya Pak. Ya. Ya. Nggak lanjut Mbak. Ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Kita akan mencoba Bapak Ibu untuk sesi selanjutnya kita akan coba langsung untuk kuesioner online sendiri. Jadi apa saja yang ditanyakan di kuesioner online, seperti apa, kita akan coba sekarang. Tadi juga di grup, kalau di grup WA tadi Bapak Ibu bisa lihat. Saya sudah kirimkan tadi ke Bapak Ibu itu link survei Monkey-nya. Sebentar ya, itu sudah saya kirimkan. Kalau Bapak Ibu buka linknya, tapi sebelum sampai ke link saya Bapak Ibu silakan buka untuk link survei Monkey-nya. Oke. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke bagian pengisian survei Monkey-nya, kita akan coba nanti setelah ini. Yang perlu saya ingatkan dulu ke Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan dulu sebelum nanti kita akan mulai untuk
pengisian atau finalisasi nanti, data terkait yang nanti Bapak Ibu butuhkan dalam pengisian tersebut ada ini Bapak Ibu, ada 3. Jadi nanti MP 1 itu nanti untuk pekerja tambang, MP 2 nanti untuk pekerja hutan, MMP 3 itu untuk pekerja perkebunan, MMP 4 itu nanti untuk suku pedalaman atau komunitas adat terpencil, dan yang terakhir MMP 5 itu untuk pendatang sementara. Jadi nanti MMP 1, MMP 2, MMP 3, data apa saja yang terkait yang dibutuhkan. Yang pertama nanti ada jumlah lokasi pertambangan yang legal dan terdaftar, lalu jumlah pekerjanya untuk pertambangan, perhutanan, perkebunan legal dan terdaftar, dan jumlah lokasi juga kita tanyakan nanti untuk yang ilegal dan rakyat, pekerjanya, jumlah kasus positif malarianya berapa pada tahun 2020. Untuk yang MMP 4 nanti yang data terkait yang Bapak Ibu butuhkan itu nanti pertama nama-nama suku pedalamannya apa, jumlah suku masing-masingnya, nama-nama suku. Jadi nanti ada yang menetap tinggal, Bapak Ibu yang menetap tinggal, dan yang untuk nomaden yang berpindah-pindah apa? Oke. Nah, untuk yang MMP 5 pada pendatang sementara nanti itu Bapak Ibu harus yang data terkait yang dibutuhkan untuk diisi itu ada untuk berapa jumlah pendatang sementara, jumlah kasus positif malaria pada pendatang sementara pada tahun 2020 ini berapa, dan nama daerah para pendatang tersebut berasal dari mana. Informasi terkait ini yang dibutuhkan nantinya untuk pengisian kuesioner lebih lanjut kita nanti di MMP nanti, operasi khusus nanti. Oke Bapak Ibu, ini kita akan masuk. Silakan Bapak Ibu buka untuk yang kuesioner supremaki-nya. Bentar, saya masukin dulu. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, saya mau ini linknya. Linknya itu yang saya kasih ke grup yang ada bacaan http yang supremaki.com, itu silakan Bapak Ibu klik. Share ke screen. Ya, ini Bapak Ibu silakan buka. Kita coba sekarang langsung untuk ke survei Maki-nya. Untuk pengisian online kuesioner kita. Survei Maki ini atau kuesioner kita nanti MMP ini bisa Bapak Ibu buka nantinya di HP Android Bapak Ibu atau di desktop masing-masing atau di laptop Bapak Ibu masing-masing. Terserah nanti yang mana yang menurut Bapak Ibu yang nyaman dalam pengisian tersebut, kuesioner ini. Kuesioner ini sama seperti kalau Bapak Ibu pernah mendapatkan untuk mengisi kuesioner, cara pengisiannya sama, nanti kalau sudah selesai nanti next ke pertanyaan berikutnya dan berikutnya. Jadi pada tampilan halaman Supremaki seperti biasanya ada apa namanya perkenalan diri dan nanti ada lembar persetujuan. Pada lembar persetujuan ini nanti saya mohon kepada Bapak Ibu ini harus di-download untuk lembar pernyataan persetujuan. Jadi nanti lembar persetujuan ini di-download dulu. Setelah di-download, Bapak Ibu isi tanda tangan apakah Bapak Ibu bersedia untuk mengisi kuesioner ini. Nanti setelah Bapak Ibu isi pernyataan persetujuan, silakan nanti lembar persetujuan ini Bapak Ibu kembalikan ke kami atau kembalikan ke saya. Nanti boleh opsi untuk choose file ini atau pilih file ini untuk upload kembali file tersebut
melalui survei Monkey, atau kalau Bapak Ibu kesulitan nanti untuk mengirimkan melalui langsung dari survei Monkey-nya atau langsung dari website ini, nanti silakan Bapak Ibu kirim ke email saya atau nanti lewat WA saya juga boleh. Kalau Bapak Ibu memberitahu saya kalau sudah mengirimkan lembar persetujuan. Nah, nanti kalau setelah Bapak Ibu pilih file dan Bapak Ibu upload file tersebut, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini nanti untuk pertanyaan kedua, mohon Bapak Ibu centang apakah Bapak Ibu bersedia menjadi partisipan dalam survei ini. Oke, kalau Bapak Ibu centang. Ya, di chat itu sudah di-sharekan oleh Ibu Karina itu untuk link survei Monkey-nya. Kalau nanti Bapak Ibu ini ya belum tidak ada di grup, ini boleh nanti. Ibu Ardianta nih silakan ada izin linknya ya Ibu, ada di chat grup ya, atau ada di email grup kita di grup Bengkulu yang sosialisasi kuesioner Bengkulu grup WA itu ada juga saya sharekan link dan juga PDF untuk kuesioner online ini. Kalau kita sudah centang untuk ini nomor 2, kita lanjut untuk pertanyaan nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini pilih salah satu, apakah Bapak Ibu pengelola program malaria level provinsi atau level kabupaten kota. Kalau nanti Bu Desi sama Bu Eka nanti akan pilih misalnya level pengelola program malaria level provinsi. Tapi kalau nanti Bapak Ibu, misalnya Ibu Sri atau Pak Dedi nanti akan pilih untuk pengelola malaria level kabupaten kota. Sekarang kita klik dulu pengelola program malaria level kabupaten kota. Kita klik selanjutnya. Oh ya, tadi saya mau sampaikan dulu sebelum kita lanjut. Tadi ada di grup tadi saya baca ada yang bertanya apakah ini sudah final untuk diisi belum ya Bu ya. Jadi kita baru sosialisasi dulu hari ini. Saya menerangkan dulu, menjelaskan dulu seperti yang sampaikan Pak Iqbal dulu, menjelaskan dulu seperti apa survei Monkey kita, data-data apa yang dibutuhkan. Jadi nanti setelah ini, setelah kita sosialisasi, baru nanti kita akan agendakan kapan kita akan online dari Provinsi Bengkulu untuk mengisi kuesioner online ini. Jadi kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Silakan Bapak Ibu isi nama lengkap Bapak Ibu siapa, jabatannya apa, apakah pengelola program malaria misalnya untuk Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong atau Kabupaten Mukoko atau Sulumar. Silakan Bapak Ibu isi. Karena kalau tidak diisi kita tidak akan bisa lanjut ke next ke pertanyaan berikutnya. Saya isi dulu. Saya isi misalnya Rejang Lebong untuk contoh. Lalu kabupatennya Rejang Lebong. Provinsinya ini Bengkulu. Nomor HP. Nah, untuk data kontak mohon detail ya Bapak Ibu ya. Jadi nomor HP-nya saya mohon nanti nomor HP yang aktif. Jangan diberikan saya nanti kita nomornya tidak aktif. Nanti nomor HP ini terkait nanti kalau ada pertanyaan yang Bapak Ibu isi yang saya butuh jawaban lebih lanjut. Tadi sudah disampaikan Pak Iqbal, kalau nanti Bapak Ibu misalnya isi contoh untuk pertanyaan nanti hambatan dan rencana, tapi Bapak Ibu cuma isi pendanaan, tapi jawabannya menggantung tidak spesifik gitu. Jadi nanti saya akan telepon Bapak Ibu kembali untuk menanyakan detail kembali ini seperti apa, pendanaannya seperti apa, atau kerjasamanya seperti apa gitu. Dan saya butuh informasi lebih lanjut terkait yang Bapak Ibu isi. Gitu. Jadi saya mohon nanti untuk detail ini kalau Bapak Ibu isi mohon nomor HP-nya yang bisa saya hubungi yang aktif gitu. Nah, untuk nomor 5 mohon diisi status endemisitasnya apa. Kalau sudah eliminasi nanti mohon disebutkan misalnya sudah tahun berapa, kapan dan tahun kapan untuk eliminasinya. Misalnya tahun 2020. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ini untuk MP1 kita akan masuk pada pertanyaan MP1. MP1 ini untuk pekerja tambang. Jadi
kayak tadi sudah jelaskan oleh Pak Ahmad, kalau misalnya untuk di Seluma atau di Bengkulu Tengah atau Bengkulu Selatan misalnya ada area tambang. Jadi kalau ditanyakan apakah ada area tambang, mohon kalau ada Bapak Ibu klik ya, kalau tidak ada Bapak Ibu klik tidak. Kalau Bapak Ibu jawab tidak ada, nanti kita akan lanjut ke pertanyaan MMP 2 untuk pekerja hutan. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan pada MMP 1 itu tidak akan dijawab. Nah sekarang kita akan coba untuk menjawab pertanyaan pada MMP 1. Kita klik ada, iya. Oke. Kita lanjut selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada profil untuk MMP 1, ditanyakan untuk yang legal terdaftar dulu. Kalau yang legal terdaftar, kalau tadi Bapak Ibu jawab ada area tambang, itu jenis tambangnya apa? Apakah minyak bumi? Nah, ini pilih sesuai dengan permasalahan atau area tambang pada wilayah kerja Bapak Ibu. Misalnya untuk Rejang Lebong ada tambang emas misalnya. Atau lainnya yang belum ada, nanti tolong Bapak Ibu tulis yang sesuai yang belum ada pada pilihan. Lalu kita next selanjutnya. Untuk yang pertanyaan 8, ini lokasi, jumlah lokasinya. Nah, berapa jumlah lokasi tambang tadi yang legal terdaftar? Misalnya jumlah lokasinya ada 3 misalnya terdaftar. Dan berapa jumlah pekerja tambang legal terdaftar ini? Kita contohkan dulu ada 100 yang pekerja tambang yang legal dan terdaftar. Dan yang pertanyaan nomor 10, yang berikutnya ini untuk yang rakyat atau tidak terdaftar atau ilegal. Apakah ada? Kalau ada, jenis tambangnya apa jenisnya? Misalnya jenis tambangnya yang tidak terdaftar ini emas. Atau misalnya yang tidak terdaftar minyak bumi. Ini silakan dipilih sama Bapak Ibu. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini juga ditanyakan berapa banyak jumlah lokasinya pada yang tidak terdaftar. Silakan diisi dan jumlah pekerjanya berapa untuk tambang karya tersebut. Silakan diisi. Apakah ada pekerja yang berasal dari luar wilayah kerja Bapak Ibu? Ini misalnya ada ya. Apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria? Misalnya ada ya. Apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada pekerja tambang? Oke, ini yang mempunyai ya Bapak Ibu ya. Apakah mempunyai masalah malaria pada pekerja tambang? Kita jawab ya. Selanjutnya, next. Nah, ini ditanyakan untuk profil selanjutnya, di tambang mana yang ditemukan kasus malaria? Misalnya pada emas gitu, ditemukan ada kasus malaria. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pada emas, pilihan tadi yang kita pilih ada tambang emas, itu jumlah titik lokasi tambangnya yang mempunyai masalah malaria berapa? Misalnya tadi yang kita tulis jumlah lokasinya itu ada 20, tapi yang mempunyai titik masalah malaria dari 20 tadi cuma misalnya ada 5 misalnya, contohnya ada 5. Ini mohon diisi berapa banyak puskesmas yang terlibat, ini silakan diisi. Ini jawabannya dengan angka ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon diisi dengan angka, misalnya puskesmas yang terlibat itu ada 3. Yang pertanyaan berikutnya ini, apakah ada puskesmas yang terletak di lokasi tambang? Ini silakan diklik. Apakah ada atau tidak ada petugas yang tinggal dan atau melakukan kunjungan rutin? Lalu pertanyaan berikutnya, apakah ada puskesmas pembantu? Misalnya ada. Dan pertanyaan berikutnya ini untuk situasi pada lokasi tambang. Ini berhubungan dengan jarak yang kita tanyakan nanti. Dan ini Bapak Ibu harus tahu, kira-kira jaraknya itu dari puskesmas atau puskesmas pembantu tadi, yang terdekat tadi, ke lokasi tambang itu kira-kira berapa? Misalnya kira-kiranya 10 km misalnya. Dan mohon nanti kalau Bapak Ibu jawab,
pertanyaan nomor 21 dan 22 ini hanya angka saja. Jadi jangan ditulis misalnya 10 km, tidak. Cukup dengan isi aja 10. Jadi kita udah tahu kalau 10 itu adalah 10 km gitu. Jadi jangan ditambahkan dengan tulisan km atau kilometer, ditulis nggak perlu. Hanya angka saja yang perlu Bapak Ibu tuliskan nanti. Dan pertanyaan berikutnya yang untuk nomor 22, berapa waktu tempuhnya dalam jam? Jadi nanti mohon isi dengan angka lagi. Kayak tadi saya sebutkan misalnya 5 jam atau 4 jam. Jangan nanti dituliskan 4 jam atau 4 JM, jangan. Cukup 4 aja gitu. Angka saja yang Bapak Ibu tuliskan. Dan pertanyaan nomor 23 ditanyakan, metode transportasi apa yang petugas puskesmas mencapai lokasi tambang, misalnya dengan entah itu dengan trail nantinya, atau nanti dengan sepeda motor, atau dengan mobil, atau dengan berjalan kaki. Nanti mohon disebutkan metodenya apa, metode transportasi bagaimana, nanti mohon disebutkan, dan kondisinya bagaimana, kondisi jalan. Nah ini seperti sudah disampaikan tadi, mohon spesifik menjelaskan kondisi jalannya seperti apa. Jangan hanya menjelaskan misalnya berbatu atau tidak bisa dilalui, tapi kan kami mohon juga nanti lebih spesifik seperti apa tidak bisa dilalui, kenapa, apakah jalannya rusak parah sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan umum, atau memang jalannya belum terbuka untuk umum, atau seperti apa jalan menuju ke lokasi tambang tersebut. Ini mohon lebih spesifik Bapak Ibu jelaskan. Untuk dana apa yang digunakan, nah ini nanti Bapak Ibu tahu dana apa, misalnya dana APBD. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk pengobatan kasus dan pengobatan, nanti Bapak Ibu untuk bagaimana cara petugas menemukan kasus di lokasi tambang, silakan Bapak Ibu jawaban. Ini jawabannya boleh dari 1. Dan bagaimana cara petugas memeriksa malaria di lokasi tambang, ini silakan pilih dari 1. Apakah para pekerja, nah untuk pertanyaan nomor 28, apakah para pekerja yang bukan penduduk setempat berobat ke puskesmas terdekat? Misalnya dia dan gratis, misalnya pekerja yang bukan penduduk setempat ini dia berobatnya secara iya dan gratis. Pertanyaan 29 ini, apakah ada pekerja jika ada yang positif ini, apakah mereka diberikan obat dan follow up? Oke, silakan dijawab. Lalu pertanyaan ke-30 itu untuk intervensi. Apakah dilakukan intervensi? Nah ini kalau misalnya ada, silakan klik ada. Kalau nanti Bapak Ibu jawab tidak ada, nanti kita tidak akan lanjut ke pertanyaan untuk intervensi. Tapi kalau nanti Bapak Ibu jawab iya, ada dilakukan intervensi, maka kita akan lanjut pertanyaan yang menanyakan tentang intervensi pada lokasi. Intervensi pada lokasi yang pertama itu nanti ditanyakan nomor 37 itu apa yang sudah dilakukan pada pekerja di lokasi tambang. Ini silakan pilih sama Bapak Ibu, intervensi sudah dilakukan. Oke, dan pertanyaan berikutnya nomor 32, apakah ada pos yang kita masuk sebelum pekerja ke lokasi tambang? Nah, ini mohon juga nanti dijelaskan intervensinya apa yang dilakukan. Apakah ada, kalau nanti ada pos malaria di pintu masuk, tolong nanti intervensi jelas disebutkan. Apakah nanti misalnya yang dilakukan selama ini, intervensi dilakukan misalnya memberikan pelampung kepada pekerja atau melakukan screening atau nanti memberikan pipanan atau memberikan apa, nanti mohon lebih dijelaskan secara intervensi kalau memang ada intervensi yang sudah dilakukan di pos malaria di pintu masuk. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini yang untuk intervensi ditanyakan kapan terakhir kali memberikan pelampung dan berapa penggantian uang transport yang diberikan kepada kader, apakah misalnya range-nya berapa, silakan dipilih sama Bapak Ibu, atau tidak diberikan penggantian uang transport. Nah, pertanyaan berikutnya ini juga sama untuk penggantian pada uang transport pada kader malaria desa. Ini misalnya berapa, silakan dipilih. Dan dari mana dana operasional penggantian transport berasal, misalnya dari APBD.
37 ini, dari semua intervensi tadi yang sudah Bapak Ibu sebutkan, mana yang efektif, paling efektif. Jadi kami mohon nanti pilih satu yang menurut Bapak Ibu paling efektif dalam menurunkan kasus malaria pada pekerja di lokasi tambang. Misalnya paling efektif itu adalah membentuk kadar malaria desa. Pertanyaan 38 ini untuk kerjasama lintas sektor. Apakah ada kerjasama? Silakan pilih apakah ada atau tidak ada, atau belum ada atau tidak ada kerjasama lintas sektor. Silakan dipilih. Ini untuk yang detail intervensi ditanyakan kerjasama yang terjalin ini seperti apa bentuknya sudah terjalin. Tadi juga Pak Iqbal sudah sampaikan bahwa lebih spesifik tidak hanya menjawab misalnya membentuk MOU, tapi seperti apa yang sudah terjalin selama ini. Kalau sudah ada. Ini mohon nanti dijelaskan lebih rinci, tapi karena kita lagi baru demo, nanti mohon ini diisi supaya kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah ada masalah dalam pengisian kuesionernya Bapak Ibu? Dari Bapak Ibu, apakah ada masalah untuk pengisian kuesionernya? Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, atau ada yang tidak bisa buka ke pertanyaan berikutnya dari Android-nya atau dari laptop masing-masing? Oke, kalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti boleh disampaikan ke saya Bapak Ibu ya. Oke. Karena nggak ada yang bertanya atau tidak ada masalah, saya anggap tidak ada masalah dulu. Kita lanjut untuk pertanyaan nomor 40. 40 ini ditanyakan untuk malaria pada pekerja tambang yang masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Nah, untuk yang lokasi tambang ini, silakan Bapak Ibu pilih apakah ada penularan malarianya, misalnya ada. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada. Ini juga sama, misalnya ditanyakan berapa kira-kira jarak dalam kilometer dari lokasi masyarakat tinggal tersebut. Nah, mohon diisi dengan angka lagi, sama pertanyaan seperti itu. Untuk pekerja tadi, pekerja tambang, misalnya jaraknya itu 15 km misalnya. Nah, ini juga nomor 42, apakah Bapak Ibu melakukan intervensi juga untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang? Kalau Bapak Ibu jawab iya, nanti kita akan lanjut ke pertanyaan untuk intervensi yang ditanyakan nanti pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Tapi kalau nanti Bapak Ibu misalnya jawabnya adalah tidak, kalau kita klik ke selanjutnya, itu nanti akan masuk ke pertanyaan hanya langsung ke bagian pencatatan dan pelaporan. Nah, misalnya contohnya kita akan jawab untuk iya. Selanjutnya kita jawab iya. Ini intervensi apa yang dilakukan pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Ini misalnya Bapak Ibu pilih apa yang sudah dilakukan, misalnya dengan kelambu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Detail intervensinya bagaimana yang sudah dilakukan? Nah, untuk yang kapan terakhir kali memberikan kelambu, silakan dipilih jawabannya. Penggantian uang transportnya berapa untuk kadar malaria desanya? Oke. Dari mana dana operasional tersebut berasal? Misalnya dari APBD. Ya. Ini ditanyakan sama dari menurut Bapak Ibu, mana intervensi yang paling efektif dalam menurunkan kasus malaria? Silakan dipilih, misalnya kelambu yang menurut Bapak Ibu yang dari program yang selama ini paling efektif dalam menurunkan kasus malaria pada sekitar lokasi tambang di Rejang Lebong misalnya. Ini kita pilih klik yang untuk kelambu berinsektisida. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita sudah masuk ke bagian pencatatan dan pelaporan. Untuk pencatatan dan pelaporan ini, tadi seperti saya sampaikan, Bapak Ibu harus tahu dulu, harus tahu, dan harus punya
berapa jumlah kasus positif malaria di lokasi pada pekerja tambang pada tahun 2020. Nah, ini berapa? Ini nanti Bapak Ibu isi, kalau misalnya ada 20, 20, atau tidak ada sama sekali, misalnya 0, tidak ada kasusnya, misalnya 0, atau berapa. Ini untuk sekarang kita isi dulu, misalnya ada 10 misalnya. Dan pertanyaan berikutnya ini ditanyakan, apakah temuan kasus malaria tersebut dilaporkan ke Provinsi dan Esisma? Silakan dipilih jawabannya. Berapa untuk kasus positif malaria pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi? Silakan, apakah ada? Kalau ada kasusnya berapa? Kalau tidak ada, Bapak Ibu jawab 0. Dan apakah temuan kasus tersebut dilaporkan ke Dinas Provinsi dan Esisma? Misalnya tidak ada. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Next. Kita udah masuk ke pertanyaan untuk hambatan dan rencana. Nah, untuk hambatan dan rencana ini tadi sudah dijelaskan sama Pak Iqbal waktu presentasi. Mohon Bapak Ibu nanti jelaskan lebih spesifik juga apa hambatan yang Bapak Ibu hadapi dalam menghadapi kasus di lokasi tambang. Nah, di sini kesempatan Bapak Ibu untuk cerita lebih banyak, gitu, menggali lebih banyak. Kalau nanti hanya Bapak Ibu tulis hanya masalah pendanaan, kami tidak tahu pendanaan seperti apa. Jadi nanti mungkin lebih spesifik untuk dijelaskan pendanaan seperti apa. Apakah pendanaan selama ini misalnya hanya berfokus bukan pada populasi khusus atau seperti apa gitu. Nanti mohon lebih spesifik untuk dijelaskan. Dan rencana Bapak Ibu ke depan ini seperti apa dalam menanggulangi masalah malaria di lokasi tambang. Apa rencana Bapak Ibu ke depannya? Dan apakah Bapak Ibu akan melibatkan kerjasama lintas sektor? Nah, nanti mohon Bapak Ibu jelaskan, iya misalnya kalau mau akan melibatkan, ada rencana untuk melibatkan kerjasama lintas sektor, mohon juga dijelaskan dengan siapa nanti Bapak Ibu akan berencana atau akan melibatkan kerjasama lintas sektor di masa yang akan datang. Jadi kita isi dulu, karena kalau tadi kita tidak isi ini, kita tidak bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lanjut. Untuk pertanyaan yang berikutnya ini untuk surveillance migrasinya. Surveillance migrasi yang ditanyakan yang pertama itu, apakah para pekerja tambang yang baru datang dari luar daerah ini melaporkan diri ke kadar malaria desa? Silakan Bapak Ibu pilih jawabannya. Dari mana biasanya pekerja tersebut berasal? Tadi sudah dicontohkan misalnya untuk pertambangan, untuk kerja lebong ada pekerja dari luar tapi misalnya datangnya dari Muko-Muko, atau misalnya datang dari kabupaten lain, misalnya dari Sukabumi atau dari kota Palembang misalnya. Nanti mohon diisi nama kabupaten kotanya. Saya tulis dulu misalnya dari Rejang Lebong. Ini silakan diisi lebih dari satu nama kabupaten, boleh Bapak Ibu ya, bukan cuma satu nama kabupaten kota, tapi boleh lebih dari satu. Kalau memang para pekerja tersebut berasal lebih dari satu kabupaten kota. Untuk pertanyaan berikutnya nomor 57, berapa lama mereka tinggal? Silakan dipilih jawabannya. Kapan biasanya para pendatang tersebut tiba? Nah, ini nanti mohon juga koordinasi dengan puskesmas atau yang di lapangan. Biasanya ini pekerja ini datang kapan ya untuk tiba di lokasi tambang? Apakah misalnya kayak contoh untuk di Kalimantan Selatan itu datang sebelum Lebaran mereka tiba. Tapi kalau mereka pulang itu biasanya setelah Lebaran. Nah, kalau nanti misalnya di wilayah Bapak Ibu itu kapan biasanya mereka akan tiba? Nanti mohon dijelaskan lebih spesifik juga di sini di nomor 58 dan 59. Oke, misalnya saya tulis dulu sebelum Lebaran dan setelah Lebaran untuk 58 dan 59. Untuk pertanyaan yang berikutnya nomor 60, apakah dilakukan screening malaria sebelum mereka tiba di lokasi tambang? Misalnya ada, iya.
61 ini ditanyakan adalah siapa yang melakukan screening malaria sebelum mereka berangkat ke hospital tambang. Misalnya petugas puskesmas atau kader atau siapa, nanti pilih jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya. Apakah dilakukan screening sebelum pulang? Silakan dijawab, misalnya ada. Dan pertanyaan berikut ini, siapa yang melakukan screening sebelum mereka pulang? Silakan diisi. Nah, ini pertanyaan berikutnya nomor 64. Bagaimana cara Bapak Ibu memantau para pekerja yang datang dari luar daerah? Kalau misalnya Bapak Ibu jawab ada, nanti mohon dijelaskan. Ini adalah jawaban terbuka. Mohon Bapak Ibu nanti jelaskan kerjasama cara Bapak Ibu memantau para pekerja yang datang dari luar daerah ini seperti apa? Kalau misalnya di Aceh itu dia memberikan kartu tanda malaria. Kalau di wilayah timur itu di daerah NTT itu memberikan kartu pasien malaria. Kalau di misalnya contoh untuk di Rejang Lebong, bagaimana cara memantau para pekerja penambang tersebut? Nah ini nanti mohon dijelaskan seperti apa Bapak Ibu cara memantaunya. Kita udah jawab pertanyaan selanjutnya, kita lanjut untuk ke pertanyaan MMP 2. MMP 1 Bapak Ibu sudah selesai jawab. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu punya permasalahan pada area perhutanan, maka Bapak Ibu sama seperti tadi saya jelaskan, klik untuk yang iya kalau memang ada. Tapi kalau Bapak Ibu nanti tidak ada area perhutanan di wilayah kerja Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu klik tidak. Kalau Bapak Ibu klik tidak, nanti kita akan lanjut untuk ke MMP 3, yaitu untuk pekerja perkebunan. Nah, yang membedakannya itu nanti pertanyaan sama Bapak Ibu. Jadi pertanyaan MMP 1 yang ditanyakan itu sama. Ada profil juga yang ditanyakan, jarak, metode transportasi, dan apa yang digunakan. Dan nanti lanjut ke pertanyaan berikutnya itu nanti pencatatan pelaporannya seperti apa, apakah dilaporkan ke Sismal, berapa jumlah kasusnya yang dilaporkan pada tahun 2020, dan nanti pertanyaan berikutnya itu untuk surveillance migrasinya seperti apa, intervensi yang dilakukan seperti apa, ini sama. Nanti yang membedakannya kalau di MMP 2 itu cuma profilnya saja. Kalau memang Bapak Ibu punya area perhutanan, nanti kalau Bapak Ibu ada, nanti ini akan pilih untuk profilnya apa. Apa kegiatan perhutanan di wilayah kerja Bapak Ibu. Misalnya pekerja hutan HTI, penambang hutan legal, perambang hutan, dan segala macam. Kalau Bapak Ibu pilih misalnya penambang hutan legal atau ilegal misalnya, ada 2 gitu. Kalau kita lanjut ke pertanyaan next selanjutnya, ini sama. Ini ditanyakan untuk profil lokasi. Oke. Untuk sebelumnya, kalau kita balik ke sebelumnya ke profil, kalau nanti Bapak Ibu punya, ada lainnya yang kegiatan perhutanan di wilayah Bapak Ibu itu yang belum ada di opsi pilihan, nanti mohon Bapak Ibu sebutkan. Kayak contohnya misalnya Rejang Lebong itu ada perkebunan kopi misalnya. Nanti tolong sebutkan lainnya itu apa jenis kegiatan perhutanannya. Jadi nanti kita tahu apa. Kalau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini kan sudah masuk. Kita sudah masuk ke berapa banyak jumlah lokasi hutan dan pekerjanya. Oke. Ya, ini sama. Nah, kalau kita isi Bapak Ibu coba isi. Kita isi ini jawabannya bisa 10, 10, 10. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini sama. Ini ditanyakan ditemukan kasus malarianya ini pada lokasi hutan apa? Tadi misalnya penambang legal atau tadi pada perkebunan kopi misalnya. Nah, ini mau disebutkan di mana ditemukan kasus malarianya. Oke. Ini saya klik dulu HTI. Ini sama, nanti ditanyakan
jumlah titik lokasinya berapa, nanti Bapak Ibu jawab sama seperti ini, berulang sama seperti MMP 1 tadi. Ini silakan dijawab berapa. Saya jawab dulu 5. Oke, kita isi dulu coba Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya ini untuk penemuan kasusnya sama, Bapak Ibu pilih yang bagaimana cara petugas menemukan kasus malaria di lokasi hutan, dan dipilih, dan cara petugas memeriksanya bagaimana. Nah, ini untuk yang penerus tempat. Apakah para penerus tempat tersebut, pekerja yang bukan penerus tempat tersebut, berobat ke puskesmas terdekat? Silakan dipilih, dan bagaimana pendatang tersebut, apakah diberikan obat atau dilakukan follow up, silakan diisi, dan apakah ada intervensi atau tidak. Kalau Bapak Ibu jawab tidak ada intervensi, nanti kita akan lanjut untuk ke pertanyaan malaria pada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Apakah ada? Kalau Bapak Ibu jawab tidak ada, kalau kita klik selanjutnya, nanti kita akan lanjut hanya menanyakan langsung ke bagian pencatatan pelaporan. Jadi kalau nanti kalau nanti ada semua, berarti nanti akan lebih memakan waktu lama dalam pengisiannya. Tapi kalau nanti tidak ada, ya itu tidak memakan waktu lama untuk Bapak Ibu dalam pengisian kuesioner ini. Nah, untuk jumlah kasus positifnya berapa, ini mohon diisi. Apakah dilaporkan, dan pada masyarakat sekitar, misalnya tidak ada kasus, 0 misalnya. Pada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, 0. Oke, kita tulis 0. Apakah dilaporkan? Ya, bisa dilaporkan. Hambatan. Ini tadi sudah saya jelaskan di MMP 1, kalau hambatan mohon lebih spesifik untuk menjelaskan hambatannya seperti apa, rencananya seperti apa, dan apakah Bapak Ibu akan melibatkan kerjasama lintas sektor. Misalnya hambatannya, saya tulis dulu, pendanaan dan rencananya apa, misalnya membentuk kerjasama. Ya, kita lanjut selanjutnya. Ini sama, ditanyakan lagi surveillance migrasinya untuk MMP 2, untuk hutan, pekerja hutan. Apakah pendatang melaporkan diri ke kadar malaria? Misalnya iya. Dari mana pekerja tersebut datang? Misalnya dari Seluma atau Muko, misalnya. Contoh, berapa lama mereka tinggal di lokasi hutan? Misalnya 1-2 bulan. Kapan mereka tiba dan kapan mereka biasanya pulang? Misalnya setelah panen gitu, setelah panen kopi misalnya, atau seperti apa nanti kebiasaan karakteristik dari para pekerja ini. Misal contoh seperti ini, dan kapan biasanya sebelum ini, misalnya setelah panen kopi di bulan Juli. Apakah dilakukan screening? Misalnya iya. Siapa yang melakukan screening? Silakan diisi. Apakah dilakukan juga screening pada masyarakat? Silakan diisi. Sebelum mereka pulang, silakan diisi. Ini juga diisi, yang sama. Siapa yang melakukan screening? Nah, bagaimana cara Bapak Ibu memantau tersebut? Tadi sama seperti dijelaskan di MMP 1, bagaimana cara memantau para pekerja ini? Kalau ada, mohon dijelaskan bagaimana cara Bapak Ibu memantau para pekerja tersebut. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini alasan Bapak Ibu tidak melakukan kegiatan kasus atau intervensi. Nah, kenapa Bapak Ibu tidak melakukan penemuan kasus malaria di lokasi hutan? Misalnya karena pendanaan atau akses lokasi, tidak melakukan intervensi untuk menemukan kasus di lokasi hutan,
Misalnya karena pendanaan atau tidak ada kegiatan program. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk MMP3. Jadi Bapak Ibu, MMP3 ini untuk area perkebunan yang akan ditanyakan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu jawab ada area perkebunan, kita selanjutnya. Ini jenis perkebunan yang legal dan terdaftar. Jadi ini profilnya tadi untuk MMP3. Tapi pertanyaan selanjutnya itu sama, berulang sama seperti di MMP1 yang akan ditanyakan, hanya yang depan profilnya beda. Jadi nanti kalau Bapak Ibu jawab misalnya tidak ada area perhutanan di wilayah kerja Bapak Ibu, nanti akan Bapak Ibu lanjut tidak. Kita akan pertanyaan ke selanjutnya, nanti akan masuk ke pertanyaan MMP4, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak punya area perkebunan. Nanti pada MMP4 kalau misalnya di Bengkulu tidak ada masyarakat suku pedalaman, nanti Bapak Ibu klik tidak ada. Kalau Bapak Ibu tidak ada, nanti kan lanjut ke MMP5 yaitu untuk pekerja atau untuk pendatang sementara. Nah ini untuk MMP4 apakah mau dijelaskan atau tidak perlu ya Bapak Ibu ya? MMP4 mau dijelaskan atau tidak Bapak Ibu bagian-bagiannya? Kalau Bapak Ibu di wilayah kerja Bapak Ibu ada suku pedalaman, akan saya jelaskan. Tapi kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjut ke pendatang sementara atau gimana Bapak Ibu? Apakah perlu kita coba untuk klik untuk yang masyarakat suku pedalaman? Nih, gimana nih, Bu Mbak Eka gimana? Atau nggak perlu atau gimana Bapak Ibu? Ini saya nggak dengar suara Bapak Ibu nih. Nggak ya Bapak Ibu ya? Oke, kalau Bapak Ibu tidak jawab, misalnya tidak, berarti saya anggap sudah kita tidak akan menjawab untuk pertanyaan MMP ini, untuk maksudnya untuk menjelaskan untuk MMP 4. Nanti kita akan lanjut ke pertanyaan pendatang sementara. Mungkin nanti yang pendatang sementara ini mungkin Ibu Karin bisa menjelaskan, mungkin Ibu Karin. Nanti yang MMP 5 untuk pendatang sementara mungkin atau MMP 4 mungkin bisa dijelaskan sama Ibu Karin. Mbak Karin ya. Iya. Terima kasih Mbak Rosa. Saya akan melanjutkan penjelasan pada bagian tentang masyarakat suku pedalaman dan nanti pendatang sementara. Saya izin share screen-nya. Oke. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Kak Karin, ada. Oke. Kalau sudah terlihat, ini saya lanjutkan. Jadi tadi Ibu Rosa sudah menjelaskan sampai selesai bagian MMP3 atau malaria pada pekerja perkebunan. Gitu. Saat ini kita akan menjelaskan untuk yang pada masyarakat suku pedalaman atau komunitas adat terpencil. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang mungkin tidak ada suku pedalaman atau komunitas adat terpencil di wilayahnya, nanti bagian pertanyaan ini bisa di skip dengan menjawab tidak. Nanti kalau selanjutnya akan pindah ke malaria pada pendatang sementara. Kalau Bapak Ibu tahu ada suku pedalaman atau komunitas adat terpencil di wilayah kerja Bapak Ibu jawab ya. Kita akan masuk ke detail tentang suku pedalaman tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah menyebutkan nama-nama suku yang ada di wilayah Bapak Ibu. Ini jadi ada 6 bagian, 6 row gitu, jadi bisa nulis sampai suku misalnya 6.
Ini saya karena ini demo, jadi saya sebutkan aja Bapak Ibu sukunya, nama sukunya di bagian ini, diketik, ditulis. Kemudian pertanyaan selanjutnya menanyakan tentang populasinya, berapa masyarakat pada masing-masing suku pedalaman. Mbak Karin. Oh, sorry, layarnya. Apa sekarang sudah? Sudah. Ya, sudah, Mbak. Ya. Jadi ini yang tadi ya, ini tadi ya, jadi baru nyampe bagian menyebutkan nama. Silakan tulis saja suku-suku yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah tentang populasinya. Ini mohon hanya diisi dengan angka, kemudian nama dan jumlah sukunya disesuaikan. Jadi kalau misalnya di baris 1 ini adalah untuk populasi suku 1. Ya, jadi misalnya di suku 1 ada 30, di suku 2 ada 100 orang, di suku 3 ada 300 orang gitu. Jadi ini sesuaikan ya Bapak Ibu ya. Jangan ketukar-tukar nulis jumlah populasinya. Kemudian ada setelahnya ditanyakan apakah suku pedalaman komunitas adat terpencil tersebut juga berada di wilayah kerja Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di antara suku-suku ini ada yang ternyata juga tinggal di kabupaten sebelah, ditulis ya, dipilih ya. Kemudian ada pertanyaan, jika ya, mohon sebutkan kabupaten kota mana saja suku tersebut berada. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada di Muko-Muko, terus sukunya juga ada di Rejang Lebong, di sini ditulis Rejang Lebong, seperti itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini adalah menanyakan tentang mana suku yang menetap tinggal dan mana suku yang nomaden. Kalau bingung menetap tinggal dan nomaden itu apa, di sini ada definisi operasionalnya. Yang menetap tinggal itu maksudnya suku-suku yang tinggal di lokasi yang sama lebih dari 6 bulan. Kalau yang nomaden itu dia pindah-pindah lokasi dan tinggal di lokasi itu kurang dari 6 bulan. Ini pertanyaan yang pertama akan ditanyakan dulu yang mana yang menetap tinggal, mana yang tinggal di lokasi yang sama lebih dari 6 bulan. Kalau misalnya nggak ada, silakan diisi tanda strip seperti ini. Kalau misalnya ada, ditulis misalnya suku 1 dan suku 2. Ini adalah suku yang menetap tinggal. Kemudian selanjutnya akan ditanyakan apakah suku ini bisa diakses. Maksudnya bisa diakses, dia bisa terbuka atau tertutup, gitu. Bisa didatangi gitu ya. Misalnya terbuka. Kemudian yang ini misalnya suku untuk yang nomaden misalnya suku 3 yang tadi saya tulis di atas, ini adalah suku yang senangnya yang hidupnya nomaden gitu. Misalnya suku 3 ini nomaden tertutup, tidak bisa diakses. Nah kalau misalnya Bapak Ibu nggak punya suku yang nomaden, jadi misalnya suku yang Bapak Ibu tulis di atas semua ini adalah suku yang menetap tinggal, jadi di sini tulis suku 1, suku 2, suku 3, semua menetap tinggal. Kemudian di suku nomadennya ini strip. Nah pada bagian ini dipilih yang tidak ada suku yang nomaden, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria? Ini ya. Kalau misalnya tidak, ya pilihnya tidak, tapi kita akan jawabnya dulu. Kemudian, apakah mempunyai permasalahan malaria pada suku pedalaman? Ini ya, kalau tidak, kita akan pindah ke bagian pencatatan dan pelaporan. Jadi nggak akan lagi ditanyain profil suku-suku dan intervensi yang Bapak Ibu lakukan pada suku tersebut, tapi langsung ke pencatatan dan pelaporan.
kita akan jawab ya untuk melihat profilnya yang ditanyakan. Ini karena ada 2 tipe, kita akan nanyain malarianya ada di suku yang mana gitu, yang menetap tinggal saja, atau yang nomaden saja, atau yang atau di dua-duanya ada gitu. Jadi misalnya saya pilih masalah malaria hanya ada yang di menetap tinggal. Kemudian sebutkan suku mana yang biasanya ditemukan kasus malarianya. Jadi misalnya tadi Bapak Ibu nulis ada 3 suku di wilayah kerja Bapak Ibu, tapi nggak semuanya punya masalah malaria gitu ya. Bisa di sini tulis saja suku 1 misalnya yang punya kasus malaria. Jadi nggak semuanya. Kita cuma mau tahu suku mana yang ada kasus malarianya. Kemudian berapa banyak puskesmas yang terlibat untuk menangani kasus malaria. Misalnya hanya ada satu puskesmas terlibat. Kemudian apakah ada puskesmas pembantu? Misalnya bisa jawab tidak ya atau tidak ya. Kalau ada yang membantu, ada puskesmas pembantu yang terlibat. Kalau misalnya enggak, ya terus pilih tidak. Kemudian jarak, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga di halaman sebelumnya, ini jarak dan waktu tempuh yang di bawahnya ini hanya diisi dengan angka. Jadi misalnya jarak, karena ini tempat tinggalnya ada rumahnya gitu, jadi dari komunitas itu ke puskesmas terdekat, misalnya jaraknya mungkin 15 kilo, ya, jadi 15 kilometer, waktu tempuhnya misalnya 2 jam gitu. Misalnya ini bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor. Kemudian jalan lokasinya silakan di spesifikasi, maksudnya ditulis yang spesifik. Misalnya jalannya misalnya sudah beraspal atau sedikit licin. Kalau hujan, ya silakan ditulis sesuai dengan kondisi lapangan Bapak Ibu kalau misalnya pergi ke sana. Kemudian dan apa yang digunakan, ini bisa misalnya APBD. Kemudian selanjutnya, ini bagaimana cara petugas menemukan, ini pertanyaannya nanti, pertanyaan tentang penemuan kasus dan pengobatan ini kurang lebih sama. Cara petugas menemukan kasus ini bisa dipilih sesuai yang Bapak Ibu lakukan. Ini juga sesuaikan dengan bagaimana cara tugas memeriksa malaria, ini tolong sesuaikan dengan keadaan di lapangan. Misalnya Bapak Ibu melakukan dengan semua mikroskopis RDT atau PCR, silakan dipilih. Misalnya hanya dengan RDT saja juga nggak apa-apa. Kemudian ini apakah masyarakat suku pedalaman tersebut berobat ke puskesmas? Misalnya mereka berobat ke puskesmas, jawabnya ya. Kemudian apakah kalau mereka positif, mereka diberikan obat dan dilakukan follow up. Misalnya diberikan obat dan dilakukan follow up. Selanjutnya, ya. Selanjutnya pada suku pedalaman ini kita akan ada pertanyaan tambahan tentang strategi yang dilakukan oleh petugas puskesmas untuk mendekati suku tersebut. Jadi kalau misalnya tadi kan ada pertanyaan terbuka gitu ya, mereka bisa diakses gitu. Terus di sini secara spesifik ditulis strategi yang dilakukan gitu. Misalnya melakukan pendekatan apa kepada suku tersebut gitu. Misalnya berkomunikasi dengan ketua suku. Sesuatu seperti itu strateginya. Kemudian apakah dilakukan intervensi? Kalau misalnya tadi ketemu kasus malaria, apakah Bapak Ibu melakukan intervensi untuk suku pedalaman tersebut? Misalnya jawab iya, nanti akan ditanyakan juga pertanyaan tentang intervensi. Pertanyaan tentang intervensinya kurang lebih sama yang tadi.
yang sudah dijelaskan dari pekerja itu ada kelambu. Silakan pilih apa aja yang udah Bapak Ibu lakukan untuk menekan kasus malaria di suku pedalaman tersebut. Misalnya melakukan IRS atau membentuk kader. Ini misalnya tidak ada. Kemudian selanjutnya kemudian pertanyaan detail intervensinya juga masih sama seperti yang sebelumnya. Kapan terakhir kali melakukan IRS, berapa penggantian uang transport kepada kader, dari mana operasional uang transport tersebut, misalnya dari APBD juga. Kemudian ditanya dari intervensi yang dilakukan mana yang paling efektif. Jadi mohon hanya pilih satu jawaban karena kita mau tahu mana yang paling efektif menurut Bapak Ibu. Misalnya menurut Bapak Ibu untuk kader itu paling efektif daripada IRS. Ini misalnya ada kerjasama lintas sektor, misalnya dengan LSM lokal. Kemudian selanjutnya, pada halaman selanjutnya ditanyakan bagaimana kerjasama yang terjalin gitu. Misalnya dengan LSM lokal ini ada kerjasama untuk melakukan MBS 3 bulan sekali. Gitu ya. Apa aja kerjasama yang Bapak Ibu lakukan dengan institusi yang tadi Bapak Ibu sebutkan. Kemudian akan ditanyakan juga penularan malaria masyarakat sekitar. Jadi kalau misalnya ada suku pedalaman itu ada masyarakat sekitar yang tinggal di lokasi mereka tinggal juga, apakah ada penularan malaria pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi? Kalau misalnya ada, dipilih ya, misalnya tidak. Kemudian ini intervensi, misalnya tidak. Selanjutnya kalau ya, nanti intervensi, pertanyaannya akan masuk intervensi apa yang sudah dilakukan dan juga detail-detail intervensinya. Kalau misalnya tidak, nanti akan ke pencatatan dan pelaporan. Akan ditanyakan berapa jumlah kasus positif malaria pada suku pedalamannya. Misalnya ada 20 kasus positif gitu. Ini apakah temuan kasus itu juga dilaporkan ke dinas dan Sismal? Ya, kemudian ini berapa kasus positif malaria yang tinggal di lokasi suku pedalaman. Di masyarakatnya nggak ada kasus positif malaria, tulis 0, tapi kalau ada, misalnya ada 10. Ini juga ya. Nggak punya lah. Kemudian apa aja hambatan dan rencananya? Ini misalnya apa aja? Misalnya kurang dana. Ini BS misalnya melakukan BS atau apa rencana Bapak Ibu. Ini misalnya ada kerjasama, saya ada, kalau tadi ada kerjasama dengan LSM lokal, terus Bapak Ibu berencana untuk melakukan kerjasama dengan lintas sektor lain, silakan ditulis di sini. Selanjutnya, bagian surveillance migrasi ini akan nanya apakah suku pedalaman itu sering keluar masuk dari lokasi mereka tinggal. Jadi misalnya mereka udah menetap di suatu di rumah gitu, udah punya rumah, tapi masih sering keluar masuk dari hutan ke kota gitu. Jadi di hutan ngambil misalnya berkebun gitu, berkebun apa? Ambil buah atau apakah mereka berpindah tempat tinggal gitu. Tapi kalau tadi adalah suku yang menetap tinggal,
mungkin mereka tidak berpindah-pindah, jadi bisa jawab tidak. Tapi kalau misalnya sebutkan di mana kabupaten kota gitu. Jadi untuk yang nomaden mungkin misalnya dari Kabupaten Bukom mereka pindah ke Brajak Lembong, pindah lagi ke Seluma seperti itu. Pedalaman misalnya jawab tidak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah mereka diberikan kantor pansus? Ini harusnya misalnya tidak. Nah, ini tadi kan kita tidak memilih untuk melakukan intervensi, jadi ditanya kenapa Bapak Ibu tidak melakukan intervensi untuk masyarakat. Misalnya emang nggak ada kasus malaria dilaporkan atau tidak ada kegiatan program, silakan pilih yang sesuai. Untuk selanjutnya yang akan ditanyakan adalah malaria pada pendatang sementara. Pendatang sementara ini misalnya seperti wisatawan, turis, musiman, seperti tukang bangunan gitu yang hanya datang saat ada pekerjaan, orang yang melakukan kunjungan di jatasan itu dari TNI Polri gitu. Misalnya ada ya karena misalnya ada wisatawan atau turis dan pekerja musiman. Kemudian akan ditanyakan profil pendatang sementara yang datang ke wilayah kerja Bapak Ibu. Misalnya wisatawan, turis, ini pekerja musiman, tadi buruh bangunan, pekerja konstruksi, misalnya bikin jalan gitu, bikin jalan tol kan banyak pekerja yang datang dari luar daerah. Ini ada pelajar juga, mahasiswa yang suka datang untuk pertukaran pelajar, misalnya dari lainnya, misalnya seperti di Lampung tadi, di Pesawaran ada pekerja tambak, gitu. Halo? Ya, suara saya udah ada, tadi saya disconnected, kayaknya internet saya agak. Iya, betul. Saya share screen lagi. Oke. Ini ya tadi sampai sini pendatang sementaranya. Tadi saya lagi menjelaskan kalau misalnya ada pekerja sementara yang nggak ada di sini, seperti tadi di Lampung, misalnya ada pekerja tambak, ditulis di bagian lainnya. Berapa jumlah pendatang sementara yang ada di wilayah kerja, misalnya ada sekitar 300 orang atau berapa, silakan sesuaikan. Kemudian apakah ada kegiatan penemuan kasus, misalnya ya. Kemudian apakah Bapak Ibu mempunyai masalah malaria, misalnya ya juga. Nanti sebenarnya pertanyaan ini nanti akan sama dengan yang sebelumnya. Jadi bagiannya adalah profil pendatang sementara yang sakit malaria gitu. Kemudian akan ditanyakan sudah melakukan intervensi. Kalau sudah melakukan intervensi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu? Setelah melakukan intervensi, apakah ada penularan ke masyarakat? Gitu. Isi pertanyaannya kurang lebih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, hanya disesuaikan dengan dalam konteks pendatang sementara. Misalnya pada pekerja musiman, ini menemukan kasusnya dengan cara PCD, mereka yang datang ke puskesmas itu, ini dengan mikroskopis, memeriksa malarianya, kemudian apakah mereka datang karena PCD, tentu saja mereka datang berobat ke puskesmas gitu, karena sudah datang.
apakah pendatang sementara kalau positif malaria mereka dilakukan obat, karena mereka pendatang sementara, apakah juga dilakukan follow up gitu ya, misalnya hanya diberikan obat, apakah dilakukan intervensi untuk mengendalikan kasus malaria, misalnya ya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, intervensi ini pilihannya masih sama. Silahkan misalnya membentuk kader intervensinya. Kemudian pertanyaan intervensinya juga kurang lebih sama yang tadi. Apakah diberikan transportnya berapa, dari mana dana operasional transportnya, karena tadi cuma memilih satu intervensi, ya ini intervensi yang dipilih dari intervensi yang paling efektif tersebut. Kemudian misalnya nggak ada kerjasama lintas sektornya, kemudian ini akan langsung masuk ke pertanyaan apakah ada penularan ke masyarakat, pencatatan dan pelaporan. Berapa kasus malaria pada pendatang sementara, dan ada 15, kemudian ini dilakukan PSISMAL. Ini jumlah kasus positif pada pendatang sementara itu mencakup yang tadi ya Bapak Ibu, yang tadi Bapak Ibu pilih jenis-jenis pendatang sementara yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu. Hambatan dan bencana, misalnya susah dilakukan follow up, misalnya karena mereka hanya pendatang sementara, kemudian misalnya memberi kartu pantau, ini misalnya Bapak Ibu punya rencana untuk melibatkan kerjasama lintas sektor, misalnya dengan pelabuhan atau apa, silakan ditulis sesuai dengan kondisi Bapak Ibu masing-masing. Ini bagian surveillance migrasi, apakah pendatang baru ada yang melaporkan diri? Misalnya enggak melaporkan diri pendatang barunya. Kemudian dari daerah mana, kalau Bapak Ibu tahu, mohon isi dengan kabupaten kota, misalnya dari daerah Kota Medan gitu, ditulis di sini Kota Medan. Berapa lama biasanya mereka tinggal? Ini tentu saja karena pendatang sementara itu kurang dari 6 bulan, ini lebih dari 3 bulan, tapi tetap kurang dari 6 bulan. Misalnya 1-3 bulan. Kemudian apakah dilakukan screening saat mereka tiba? Misalnya tadi dilakukan screening, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang melakukan screening malaria saat mereka tiba di kabupaten kota. Jadi misalnya mereka baru datang, naik kapal gitu, terus di pelabuhannya di screening, terus misalnya yang screeningnya adalah petugas pelabuhan barangkali. Ya silakan disesuaikan aja. Kemudian kalau mereka pulang, apakah dilakukan screening juga seperti ketika mereka datang? Misalnya tidak. Kemudian apakah diberikan kartu pantau? Misalnya tidak diberikan. So, ini tadi yang tidak ini melakukan intervensi. Untuk selanjutnya adalah bagian usulan dan saran. Jadi setelah pertanyaan yang tadi itu,
Untuk pertanyaan lainnya, misalnya Bapak Ibu masih punya masalah lain, sebelumnya ditanyakan apakah Bapak Ibu melakukan uji silang pemeriksaan untuk ngecek sediaan darah ke kabupaten lain, provinsi lain, atau ke BBLK, misalnya kadang-kadang. Terus kemudian ditanya apakah Bapak Ibu mengalami permasalahan lain selain dari MMP ini, misalnya ada masalah malaria di mana. Kalau misalnya ada, kalau misalnya tidak ada, silahkan tulis tidak ada gitu. Kalau misalnya ada, silahkan dijabarkan masalah yang Bapak Ibu alami untuk mengendalikan kasus malaria selain pada MMP yang tadi sudah ditanyakan. Kemudian apa kebutuhan yang belum terpenuhi, misalnya kekurangan kit RDT atau apa gitu, atau kurang obat, silakan ditulis di sini juga. Jadi belum terpenuhi ya karena kurang dana juga bisa ditulis di sini. Terus apakah Bapak Ibu mempunyai usulan ide untuk menanggulangi masalah MMP tadi secara spesifik? Misalnya ada ide, Bapak Ibu punya ide lain, kalau misalnya tidak ada, terus tidak ada. Kemudian apakah ada ide untuk masalah MMP yang Bapak Ibu tahu, tapi nggak kami tanyakan di survei ini. Kalau Bapak Ibu tahu ada MMP lain dan ada masalah malaria di MMP itu, dan nggak ditanyakan di dalam survei ini, silakan ditulis kelompok populasi khususnya apa namanya. Kalau misalnya tidak ada. Nah, kalau udah selesai, diklik selesai. Kemudian nanti dia akan ke halaman terima kasih dan surveinya sudah selesai. Jadi kalau misalnya sudah klik selesai ini, Bapak Ibu sudah men-submit jawaban Bapak Ibu ke kami gitu ya. Jadi kalau misalnya belum masih jawabannya masih mau diedit, jangan diklik dulu selesainya. Tapi kalau sudah yakin, sudah yakin sama jawabannya, sudah semua jawabannya sesuai isi lapangan Bapak Ibu, silakan diklik selesai. Surveinya selesai sampai sini. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Karin. Kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Ini Bu Desi nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak Ibu, karena waktu juga sudah jam 12 lewat. Mungkin dari Rejang Lebong bisa bertanya, ya. Bu? Boleh Ibu Sri. Bisa didengar Ibu suara saya, Bu? Bisa Ibu Sri. Tadi kan kita sudah menyimak MMP sampai 5 yang pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Yang ingin saya tanyakan itu, kalau yang dipaparkan tadi itu kan berupa online. Apakah nanti juga kita bisa mendownload yang offline ya Bu? Jadi kita tahu jawaban-jawaban yang akan kita sebelum kita isi, nanti kita dikasih dulu formulir bantu gitu Bu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Maksud Ibu Sri ini saya berikan nanti di grup itu PDF-nya Bu ya, daftar pertanyaannya ya Bu ya, bentuknya ya. Jadi kalau Bu, maaf Ibu, suara Bu Sri terputus Bu. Ibu Sri, Bu. Halo, bisa dengar suara saya, Bu? Nah, sekarang bisa, Bu. Nah, kalau yang Ibu kirimkan di grup tadi itu kan PDF. Nah, kalau saya lihat tadi kan berupa kisi-kisi, misalkan ada berapa lokasi. Nah, maksud saya itu kami mempunyai formulir bantu, berikut kami jawabannya gitu. Misalkan ada berapa lokasi, di situ kami bisa menulis lokasinya tersebut ada 1 atau 2.
itulah yang akan menjadi dasar kami untuk kami online kan nanti gitu Bu. Karena kalau yang saya lihat tadi itu hanya sebatas kisi-kisi pertanyaan yang akan kami yang ditanyakan ke kami. Nah, maksud saya itu apakah kami juga nanti diberikan PDF-nya untuk formulir bantu jawaban-jawaban yang akan kami online kan nanti itu. Terima kasih Bu. Oke Bu, ya Ibu Sri nanti sebelum akan saya kirimkan nanti yang apa ya namanya PDF dari pertanyaan-pertanyaan kalau Ibu Sri bilangnya kisi-kisi ya, pertanyaan-pertanyaan semua dari MMP 1 sampai MMP 5. Tadi saya lupa tadi untuk video. Kalau profesionalnya saya kira saya lupa tadi mengirimkan untuk pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan tersebut yang semuanya tadi ke grup. Nanti saya akan kirimkan biar nanti Ibu Sri sebelum atau nanti Bapak Ibu yang lain nanti sebelum mulai tahu oh ini pertanyaannya nanti jawabannya apa. Jadi nanti kalau dan satu lagi perlu saya ingatkan tadi sudah disampaikan nanti kalau dalam pengisian nanti mohon juga dalam menjawabnya nanti mohon ya Bapak Ibu yang untuk berkoordinasi dengan teman-teman di puskesmas karena jawabannya mungkin mereka yang lebih tahu Bu Sri kayak jumlah titik tadi kan kami tidak tahu berapa jumlah titiknya karena Bu Sri tapi yang tahu jumlah titik misalnya titik lokasi perkebunan atau lokasi kasus untuk pertambangan yang tahu kan Bapak Ibu atau yang di lapangan seperti itu Bu Sri. Tapi nanti akan saya kirimkan PDF-nya jawaban yang diminta oleh Bu Sri nanti ya Bu Sri ya. Terima kasih Bu. Ya. Oke. Bapak Ibu kalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut, karena kita ada grup nanti boleh Bapak Ibu sampaikan ke saya di grup menyampaikan apakah ada yang Bapak Ibu kurang jelas seperti Bu Sri tadi atau pertanyaan yang sekiranya menurut Bapak Ibu yang harus ditambahkan untuk ditanyakan di kuesioner ini. Jadi saya mohon nanti Bapak Ibu lebih aktif di grup karena sejak ketika kita sudah mulai sosialisasi ini nanti harapannya adalah nanti di grup akan saya tanyakan kapan dari Provinsi Bengkulu kita akan mulai untuk pengisian kuesioner online ini gitu. Jadi nanti di grup akan saya tanyakan kapan kita akan mulai untuk pengisian kuesioner ini. Jadi nanti saya butuh alamat email Bapak Ibu masing-masing karena saya akan mengirimkan linknya. Nanti akan Bapak Ibu jawab nanti dari link tersebut. Jadi nanti otomatis nanti Bapak Ibu bisa simpan atau nanti ada jawaban yang belum Bapak Ibu selesaikan bisa balik lagi untuk menjawab kembali gitu. Jadi nanti saya akan informasikan kembali di grup. Nanti kita akan finalkan ke grup atau nanti saya akan tanyakan ke Pak Ahmad, ke Bu Desi juga untuk Provinsi Bengkulu ini kapan dari mulai sekarang, apakah mulai Bapak Ibu mulai sekarang sampai dengan akhir bulan akan mencari dulu data-datanya atau berkoordinasi dulu dengan puskesmas seperti apa. Jadi nanti awal Juli nanti kita sudah mulai untuk Provinsi Bengkulu sudah mulai saya berikan linknya ke masing-masing email. Oke Bapak Ibu ya, dari saya itu dulu. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Ibu pengarah program yang sudah hadir untuk kegiatan sosialisasi kita ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Pak Ahmad, Pak Kabid, kepada Ibu Desi, dan kepada Ibu Eka juga dan khususnya kepada Bapak Ibu pengarah program malaria Kabupaten Kota Provinsi Bengkulu yang sudah hadir dalam kegiatan sosialisasi ini. Untuk info lebih lanjutnya nanti kita akan berkomunikasi lebih banyak nanti via di grup kita, di grup WhatsApp kita. Dari saya sekian dan terima kasih. Kita izin pamit Bapak Ibu, selamat siang dan selamat beraktivitas ya Bapak Ibu ya. Seorang pria sepertimu yang tahu jalan-jalan.